Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yani Muaddah, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Di sini, saya ingin membagikan pengalaman pembelajaran saya mulai dari hari pertama sampai dengan hari keempat. Nah, apa aja sih yang dipelajari? Pada hari pertama, saya merefleksikan implementasi wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI selama menjadi CPNS. Beberapa hal yang telah saya laksanakan antara lain, yang pertama, wawasan kebangsaan, meliputi menerapkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menjalankan tugas. Yang kedua yaitu bela negara, di mana saya mengutamakan disiplin, profesionalisme, serta memberikan pelayanan publik yang adil dan juga transparan. Yang ketiga, sistem administrasi NKRI, di mana saya mengikuti prosedur administrasi pemerintahan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta memahami peran ASN dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun refleksi saya yaitu di mana saya menyadari bahwa sebagai ASN, peran saya sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan juga negara. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kerja, menjaga etika profesional, serta berkontribusi dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Di hari kedua, kami membahas tentang analisis isu kontemporer di media sosial. Kegiatannya berupa menganalisis isu hangat di media sosial dengan membentuk kelompok. Kedua, menyusun presentasi yang mencakup tentang isu. Ketiga, isu yang dipilih adalah isu yang sedang viral atau menjadi perhatian bagi masyarakat. Contohnya seperti dampak efisiensi anggaran terhadap pemerintahan. Nah, yang keempat yaitu deskripsi isu, di mana menyajikan data dan fakta berupa tabel atau cuplikan berita sebagai bukti. Adapun beberapa metode dalam menganalisis isu yaitu pertama, metode Fishbone. Metode Fishbone adalah mengidentifikasi penyebab utama dan faktor pendukung isu. Yang kedua yaitu metode USG, di mana metode ini menganalisis tingkat urgensi, dampak serius, dan potensi perkembangan isu di masa depan. Yang ketiga yaitu metode MC Namara, di mana metode ini menganalisis hubungan antara berbagai faktor yang menyebabkan isu dan akibatnya. Adapun refleksinya yaitu dari kegiatan ini saya belajar bahwa isu yang berkembang di media sosial perlu dianalisis secara objektif, berbasis data dan tidak hanya mengandalkan opini semata. Saya juga memahami bahwa sebagai ASN penting untuk kita bersikap bijak dalam menyikapi informasi di media sosial agar tidak terpengaruh oleh hoax dan juga berita yang belum terverifikasi. Nah, di hari ketiga, kami mempelajari tentang praktik baris berbaris atau PBB dan juga belajar menjadi petugas upacara. Adapun kegiatannya yaitu membuat video praktik baris berbaris atau PBB dengan menampilkan gerakan di tempat seperti sikap sempurna, istirahat, hadap kanan kiri, balik kanan, serong kiri, jalan di tempat, hormat, gerakan berjalan, maju jalan, dan lain sebagainya. Adapun sebagai petugas upacara harus memilih salah satu peran seperti pemimpin upacara, pembaca Pancasila, membaca Undang-Undang 1945, membaca Panca Prasetya Korpri, MC, ataupun pembaca doa. Adapun refleksi saya pada kegiatan ini, di mana kegiatan ini mengajarkan pentingnya kedisiplinan, kepemimpinan, dan ketegasan dalam menjalankan tugas sebagai ASN, terutama dalam konteks upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap negara. Dan saya juga menyadari bahwa kerjasama tim sangat diperlukan dalam menyukseskan suatu kegiatan formal tersebut. Nah, di hari keempat, kami mempelajari tentang penyusunan matriks rencana aksi bela negara atau RABN dan juga learning journal. Adapun kegiatannya berupa menyusun matriks rencana aksi bela negara atau RABN yang berisi indikator, kegiatan, waktu, tempat, dan bukti pelaksanaan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN.
Adapun dalam menyusun learning journal, merangkum tentang pembelajaran dari hari pertama hingga hari keempat. Nah, refleksi dirinya yaitu saya semakin memahami bahwa bela negara bukan hanya tugas militer, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara, terutama ASN. Melalui kegiatan ini, saya menyadari bahwa setiap tindakan kecil dalam pekerjaan sehari-hari seperti disiplin, profesionalisme, dan kerjasama tim merupakan bentuk nyata dari bela negara. Adapun kesimpulan umum dalam agenda pembelajaran ini, yaitu pembelajaran ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, serta kompetensi sebagai ASN. Sebagai tindak lanjut, saya berkomitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam pekerjaan sehari-hari, menggunakan media sosial secara bijak dan juga profesional, serta menjaga disiplin dan etika kerja sebagai bentuk bela negara. Demikianlah pengalaman pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.